Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Yuk, kita simak videonya. Joko Widodo, Patut diadili. Umak, Prabowo Subianto, Ditanya-tanya, ya. Luhut Binsar Panjaitan, Sudah expired ya. yang terakhir Sukmi Dasko Ahmad. Lagi gila-gilaan kayaknya dia. Sekarang ini ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan itu satu, adu skill. Kemudian yang kedua, adu keterampilan. Ya, kemudian yang ketiga, adu kompetensi. Ya, bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazahmu apa, bukan. Coba dilihat lagi beritanya. Buat pemain timnas yang bakal bertanding hari ini, aku mau ngasih tahu aja, jangan takut, jangan jiper. Karena kita punya statistik. Kita jauh lebih unggul daripada Australia. Indonesia, Australia jauh banget. Kita lihat aja deh. Dari segi kemiskinan deh. Kita lebih unggul. Dari segi pengangguran, jauh unggul. Dari kasus korupsi, kriminal, putus sekolah, keadilan hukum, utang negara, apalagi. Kita jauh lebih unggul daripada Australia. Oke? Kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan Australia udah sering masuk Piala Dunia, nggak mungkin kalah dong. Nih, faktanya, statistiknya kalau kita nganalisa, kita jauh lebih unggul. Oke? Jangan takut. Tetap semangat untuk timnas, kita pasti menang. Akhirnya, Komisi 1 DPR sepakat untuk membawa RUU TNI ke sidang paripurna. Nah, alhasil disahkan-sahkan juga pun banyak ditolak di kalangan masyarakat. DPR kita tetap ngotot untuk mengesahkan RUU tersebut yang tidak ada urgensinya sama sekali untuk masyarakat. Pertanyaannya, dia perwakilan siapa sebenarnya, dan yang menggaji mereka itu siapa? Kan partai PDIP yang dulu sempat menolak, sekarang menjadi motor untuk mengesahkan RUU tersebut. Waktu kemarin di pilkada kalian teriak-teriak PDIP menjadi oposisi, gua sudah bilang itu hanya untuk pelengkap saja agar terlihat di mata internasional kalau Indonesia masih ada oposisi, yang pada akhirnya mereka sama saja, hanya pergantian posisi, yang dimana dulu PKS di luar, PDI di dalam, hanya bertukar posisi, PKS yang di dalam, PDIP yang di luar, biar terkesan negara ini masih menjalankan nilai-nilai demokrasi dengan adanya oposisi. Padahal it bullshit semuanya. Mereka semua satu kesatuan. Siapa lagi yang dikorbankan? Ya masyarakat kita. Kalau udah kayak gini, pesan yang akan disampaikan ke masyarakat secara tidak langsung adalah, ya para penjabat kita memang seperti ini. Kalian bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Itulah secara tidak langsung pesan yang ingin disampaikan oleh para pejabat kita. Dan faktanya memang begitu. Kalian tidak bisa apa-apa. Padahal mereka semua, kalian yang gaji. Ini kebodohan dasar masyarakat kita. Yang begonya lagi masih ada yang muja-muja. Cuy. Ini menurut gue, DPR dan pemerintah udah salah besar di dalam mengesahkan RUU TNI. Seenaknya banget, gak peduli sama suara rakyatnya sendiri. Langsung oke gas, langsung jadi tuh barang. Langsung disahkan RUU TNI. Ini apa sih urgensi dari pengesahan RUU TNI? Kalau dipikirnya masalah bangsa ini akan selesai, kalau diambil alih sama militer, ya itu artinya DPR dan pemerintah sudah menyalahi kesepakatan yang dibuat bersama-sama oleh bangsa ini. Kan kesepakatan kita, Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi yang wajib diperkuat adalah supremasi sipil. Tapi kok ini malah sipilnya diperlemah. Tapi militernya justru diperkuat. TNI boleh seenaknya ngambil jabatan sipil. Tapi masyarakat sipil mana boleh jadi jenderal, kasat, atau panglima. Gue paham kalau latar belakang Presiden Prabowo adalah militer. Mungkin dari sudut pandang beliau, segala masalah akan lebih cepat selesai kalau ditangani oleh militer dan dengan cara militer. Tapi itu namanya mengambil jalan pintas yang salah.
Karena Indonesia adalah negara demokrasi, di mana seharusnya segala permasalahan ya diselesaikan secara demokrasi. Di mana prinsip dari demokrasi adalah supremasi sipil, yaitu menempatkan kekuasaan sipil di atas kekuatan militer atau angkatan bersenjata. Lah kok ini malah sipilnya diperlemah, sementara militernya diperkuat, ditambah kekuasaan dan kewenangannya. Kok malah kekuatan angkatan bersenjata militer dan BRIMOB malah dikerahkan besar-besaran untuk melawan adik-adik mahasiswa. Coba kalian lihat video unjuk rasa RUU TNI di DPR. Gak kira-kira pengerahan pasukannya. Udah kayak mau perang. Padahal yang dihadapin itu mahasiswa. Anak-anak kita sendiri. Kaum intelektual yang datang dengan membawa pemikirannya. Masa mereka malah mau dihadapi dengan kekuatan militer besar-besaran? Ini baru beberapa jam loh RUU TNI disahkan. Gimana bulan depan? Apa kita mau nyebrang jalan sembarangan aja bakalan dibedil? Gimana tahun depan? Apa kepala sekolah SD mau dijabat sama militer aktif juga? Ini gue heran banget. Presiden Prabowo baru menjabat berapa? 6 bulan. Tapi kok masalah terus-terusan muncul? Kok masyarakat dibuat resah terus? Tolonglah Pak Presiden. Bapak adalah presiden negara demokrasi, bukan negara militer. Salam Smart Antitesa 24. Selamat datang di Konoha. Ada kabar baik guys. Kalau RUU TNI ini lolos, hidup kita bakal seru. Kenapa? Karena sekarang urusan sipil termasuk lingkungan bakal ikut diurus sama tentara. Keren kan? Bayangin ya, kamu lagi ngurus IKTP, lalu kamu iseng tanya, kapan IKTP kamu jadi? Biasanya kan jawabannya santai ya. Ya sebulan lagi mas. Tapi sekarang tentara yang jawab. Tidak ada pertanyaan yang tidak perlu warga negara. Keren banget kan? Jadi, kalau nanti hutan di negara kita hilang karena deforestasi dan banyak masyarakat yang terdampak bencana, tenang aja, jangan buru-buru lapor ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena yang bakal datang mungkin tentara. Wow, makin disiplin nih kerusakannya. Dan kalau kamu nekat protes, ya bisa-bisa kamu malah dianggap mengganggu stabilitas nasional. Lah, kan hijau-hijau juga cuma beda fungsi aja. Kalian tahu kan, di beberapa negara kalau militer udah mulai ikut campur urusan sipil, biasanya yang protes langsung. Kalau ada hutan ditebang, habis buat tambang atau perkebunan sawit, jangan banyak tanya ya. Soalnya kalau kamu bawel, nanti malah disangka provokator. Karena kalau tentara mulai ikut campur urusan sipil, apa yang bisa terjadi? Simple, kita nggak lagi punya kebebasan ngomong, protes, atau bahkan lapor kerusakan lingkungan tanpa dianggap ancaman negara. Sekarang gini aja, teman-teman, kalau kamu pengen hidup dalam ketakutan cuma karena peduli sama lingkungan, ya udah, diem aja, biarin RUU ini jalan terus. Tapi kalau kamu masih sayang sama hutan, laut, dan hak kita sebagai warga sipil, ya jangan diem aja. Sebarin info ini, suarakan di sosial media, dan pakai hashtag tolak RUU TNI sebelum semuanya terlambat. Lingkungan untuk rakyat, bukan untuk militer. Tolak RUU TNI. Gimana nih aksi menolak RUU TNI hari ini teman-teman? Apakah terpantau ramai? Kayaknya sih enggak ya. Karena kalau kita lihat, semua fraksi di DPR itu setuju dengan RUU TNI ini. Dan sudah disahkan juga hari ini. Kalau aksi itu ataupun isu itu ada kepentingan politik di belakangnya, atau ada kepentingan partai di belakangnya, kemungkinan besar demonya bakal ramai. Dan mungkin berhari-hari juga teman-teman, kayak Indonesia Gelap kemarin. Tahu kan siapa di belakangnya? Nah, lagian Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD, kemarin sudah mengatakan bahwa RUU TNI ini tidak bakal mengembalikan dui fungsi ABRI. Ya, kalau saya sih percaya Pak Mahfud ya. Saya nggak percaya dengan para provokator-provokator itu sih. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah teman-teman ya. Oke, silakan berkomentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.